Shalom Bapak Ibu, welcome to IFGF Medan. Kembali lagi bersama saya Anugrah yang akan membawakan Wartas Pekan minggu ini. Jumat ini adalah Jumat Agung. So IFGF mengadakan ibadah spesial Jumat Agung yang dapat kita akses pada hari Jumat jam 10 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin tergabung dalam ibadah tersebut, boleh menghubungi Ibu Grace Lalahi. Ibadah Super Sunday minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Indra Effendi. So, Bapak Ibu jangan lupa sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing karena kita akan mengadakan perjamuan kudus yang langsung dipimpin oleh beliau. Ibadah seperti biasa pada hari Minggu jam 10 pagi melalui channel YouTube IFGF Medan. Doa malam seperti biasa setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Untuk informasi selengkapnya boleh menghubungi Ibu Grace Lalahi. IFGF Medan tidak jemu-jemu mengajak Bapak Ibu untuk terjoin dalam iCare. Di dalam iCare kita dapat sharing satu dengan yang lain, kita dapat saling mendoakan, terutama di saat-saat seperti ini. So, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam iCare dan ingin tergabung, boleh menghubungi Bapak Roni Manalo. iCare kita laksanakan setiap hari minggunya. Ibadah TYC minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. Mari anak muda, ajak teman-teman Anda untuk beribadah bersama. Ibadah TYC dapat kita akses melalui YouTube channel IFGF Medan setiap hari Sabtu jam 6 sore. So, jangan sampai ketinggalan ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan umum dan persembahan persepuluhan, dapat kita kirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Demikianlah Wartas Pekan minggu ini. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama. Selamat beribadah. Kuasa dan urapan Tuhan dicurahkan atas kita pagi hari ini. Mari semua yang bernafas, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku mau bangkit sekarang, gerejamu, melakukan segala perkara yang besar. Good morning IFGF Medan. Are you ready untuk bersinar bagi Tuhan? Are you ready untuk melakukan perkara besar di tahun ini? Sebab Roh Tuhan ada di dalam kita. Kau telah urapiku dengan kuasa kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu,
sayang. Selain kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Ku suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang agung. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan, curahkan seluruh isi hatiku. Selain kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Oh, selamanya. Kau selalu menuntun langkahku, ya Tuhan. Nasihat-Mu menghiburkanku. Kau telah angkat hidupku dalam kuasa-Mu. Kemuliaan-Mu penuhiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Kau bagianku selamanya. Kau bagianku selamanya. Oh, bagianku selamanya. Tiada seperti-Mu di bumi dan di surga, dan Kau milikku, ku milik-Mu. Kau Tuhanku dan ku umat-Mu. Kau Bapakku dan ku anak-Mu.
Allah yang setia. Haleluya. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia. Kau setia. Kau setia. Shalom Church, hari ini senang sekali kita bisa berjumpa melalui ibadah online. Saya berdoa perlindungan Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah saudara dan semua keluarga besar. Dan hari ini sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua yuk sama-sama kita melakukan deklarasi terlebih dahulu. Siap semuanya? 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Greater destiny. Puji nama Tuhan. Hari ini sungguh suatu anugerah Tuhan kalau kita masih bisa melakukan ibadah secara online. Saya percaya kemurahan Tuhan menyertai kita, menyertai gereja kita, dan dimanapun kita semua berada. Amin. Nah, hari ini saya ingin membawakan satu topik yang diberi judul
Am I a royal priesthood? Apakah saya adalah seorang imamat yang rajani? Kalau katakanlah seorang manajer, mungkin kita bekerja di sebuah perusahaan, seorang manajer kemudian di dalam ruangan yang sama memuji kita, wah pekerjaan kamu luar biasa sekali. Mungkin kita akan bilang, wow thank you gitu ya. Tapi akan sangat berbeda bila manajer ini bilang, big boss bilang ke saya bahwa pekerjaan kamu luar biasa sekali. Lalu apa yang muncul dalam pikiran kita? Kita tentu akan bertanya, pertanyaan yang pertama kali muncul di benak kita adalah, oh iya? Atau masa sih yang benar? Karena kita akan senantiasa mereview gitu pendapat orang lain tentang kita. Dan saya rasa itu juga yang terjadi pada jemaat-jemaat di mana Petrus menulis surat kepada setiap jemaat-jemaat yang ada. Kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 di dalam New King James Version dikatakan seperti ini. But you are a chosen generation, generasi yang terpilih, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bayangin, bangsa yang terpilih. Jadi ini membenarkan, ini mengkonfirmasi bahwa bukan kita yang memilih Tuhan. Walaupun sebenarnya kadang kita berpikir bahwa saya memilih agama Kristen atau saya memilih Tuhan. Namun sesungguhnya bukan kita yang memilih Tuhan, namun Tuhan yang memilih kita. But you are, kamulah bangsa yang terpilih. Kemudian apa? Imamat yang rajani. Perhatikan di sini ada dua unsur. Ada unsur imam dan ada unsur raja. Imam, seperti kita ketahui pada zaman perjanjian lama dulu, bagaimana bangsa Lewi atau suku Lewi itu dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan sebagai imam untuk melayani suku-suku yang lainnya supaya mereka bisa melakukan sakramen-sakramen, ibadah-ibadah dan dipimpin oleh suku Lewi. So di sini ada satu unsur yaitu imam. Bagaimana kita itu sebagai imam menjembatani bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan untuk supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Kemudian ada royal, ada rajani di situ, imamat yang rajani, raja bicara tentang satu leadership, satu kepemimpinan. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan itu diberikan tanggung jawab bagaimana kita memimpin setiap member, setiap orang lain. Mungkin kalau dalam hal konteks gereja kita bicara member I care. Mungkin kalau kita dalam hal konteks di dalam pekerjaan mungkin bawahan yang ada di bawah kita dan lain sebagainya. Dan di situ ada imamat yang rajani. Jadi ada dua unsur ini. Kemudian apa? Bangsa yang kudus. Kudus artinya dipisahkan dari kehidupan yang lamanya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah jujur saja sebenarnya buat saya secara pribadi sulit untuk melihat diri saya seperti apa yang Rasul Petrus katakan di sini. Seperti orang yang terpilih, oke lah orang yang terpilih. Namun imamat yang rajani, oh ya apakah saya ini imamat yang rajani tah? Bangsa yang kudus, sepertinya perbuatan-perbuatan atau tindakan saya sendiri mungkin dalam penilaian saya susah atau sulit sekali kadang-kadang. Kemudian apa? Umat kepunyaan Allah sendiri memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah, hari ini spotlightnya khususnya saya ingin membahas tentang imamat yang rajani. Kadang sulit buat diri saya untuk melihat bahwa saya secara pribadi dikatakan bahwa saya ini adalah imamat yang rajani. Kenapa? Karena mungkin dari segi perbuatan, dari segi tindakan, dari segi perkataan masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Dan mungkin itu juga yang saudara rasakan di dalam kehidupan saudara dan saya. So, hari ini kita akan melihat apakah betul am I a royal priesthood? Apakah betul saya adalah imamat yang rajani? Nah, firman Tuhan ini diucapkan melalui muridnya, yaitu Petrus, Rasul Petrus. So, let's talk about Peter. Mari kita bicara tentang Petrus. Kalau kita melihat Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul ataupun 1-2 Petrus,
Well, kita akan melihat betul bagaimana Petrus ini adalah imamat yang rajani. Bagaimana dia itu, kalau kita baca ya Kisah Para Rasul, 1-2 Petrus, bayangannya aja bisa menyembuhkan orang. Mendoakan orang itu yang lumpuh sejak lahir sembuh. Kemudian apalagi? Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kemudian apalagi? Dia pernah berdoa dan membangkitkan orang yang sudah mati. Seperti mujizat yang pernah dilakukan Yesus terhadap Lazarus, demikian juga Petrus juga pernah melakukan hal itu. Dan kalau kita lihat kehidupan yang seperti itu, maka kita kan betul bahwa Petrus adalah seorang imamat yang rajani. Layak dia menyandang gelar itu, layak dia menyandang status seperti itu. Dia adalah imamat yang rajani. Namun kalau kita mau mundur sedikit lagi, melihat bagaimana kehidupan Petrus, waktu dia awal-awal mulai kenal kepada Tuhan, kita tahu Petrus adalah orang yang sembrono, suka ngomongnya itu asal-asalan, nyeletuk aja gitu. Apa yang ada dalam hati, dia omongin aja begitu. Kemudian apalagi dia kadang naik, kadang turun gitu ya. Mood-moodnya kadang naik, kadang turun. Dan juga sebenarnya ada sedikit, kalau bisa dibilang, mohon maaf, mentalnya agak sedikit unik. Kenapa? Bayangin pada saat Tuhan Yesus ditangkap, kemudian apa yang dia lakukan? Dia memotong telinga. Kalau orang pegang pisau, kemudian merasa terancam, biasa apa yang dilakukan? Dia membela diri satu. Yang kedua, kemudian dia apa? Dia mungkin menyayat apa yang disayat? Tangan, atau mungkin kaki, atau mungkin bagian-bagian yang lain. Tetapi bayangkan dia potong telinga orang. Pernah kebayang nggak dalam kehidupan masa kini, kalau ada yang ribut, kalau ada yang berkelahi, pegang pisau, yang disayat tuh telinganya. Padahal saya rasa ini maksudnya mentalnya itu sangat unik. Dan sangat tidak wajar. Dan kalau kita mau sedikit lagi menggali kehidupan Petrus, bagaimana saat dia mengenal Tuhan Yesus dan kemudian melayani Tuhan Yesus dalam pelayanan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang dan memberi makan banyak orang dan lain sebagainya, mengajar banyak orang dan lain sebagainya. Dia sangat berapi-api, Bu. Betul? Pernah dikatakan bahwa dia menyatakan kepada Tuhan Yesus, kalau yang lain tergoncang imannya, saya tidak akan tergoncang imannya. Dan pada saat Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dia lakukan? Kemudian dia juga sempat lari. Pada saat Tuhan Yesus diadili, kita lihat di Lukas 22 ayat 54 sampai 55, Lukas 22. Dikatakan seperti ini. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Dia nggak berani dari dekat, dia bisanya mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Coba visualisasikan. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dia giring ke rumah imam besar. Nah, di tengah-tengah halaman rumah itu orang masang api gitu, kayak perapian begitu. Kemudian orang lagi mungkin menghangatkan badan gitu sambil duduk. Nah, Petrus juga duduk di situ. Pada saat dia duduk, kemudian kita pasti membayangkan bahwa Petrus itu menjadi serupa dengan mereka. Bayangkan orang yang tadinya pada saat melayani Tuhan Yesus itu stand out. Di antara ratusan ribuan orang bahkan mungkin pada saat melayani Tuhan Yesus kelihatan, oh itu murid Yesus. Namun pada saat itu Petrus tidak lagi nampak sebagai murid Yesus. Pada saat dia duduk, dia menjadi sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Dia menjadi sama, dia membaur di situ. Orang yang biasa stand out, orang yang biasa dalam kehidupannya kelihatan, oh dia ini orang yang kenal Tuhan nih. Dia ini orang yang cinta Tuhan nih. Namun satu ketika di dalam kehidupannya, orang bisa meragukan, orang gak kelihatan lagi. Wah, masa sih dia ke gereja, masa sih dia Kristen? Sama seperti Petrus. Dia duduk dan menjadi sama dengan orang yang belum kenal Tuhan. Membaur. Kemudian saat Yesus disalib, dia kemana? Saat Yesus disalib, Petrus gak ada di situ. Petrus gak ada di situ. Dan Alkitab tidak mencatat kemana Petrus. Dia pergi entah kemana. Kemudian sesudah Yesus mati, kemudian dia kembali kepada kehidupan yang lama. Kembali menjadi nelayan. Dan sangat menarik kejadian Petrus ini kalau dikaitkan kepada kehidupan kita.
saya rasa sangat amat mirip. Kita bisa menjadi orang yang pada satu ketika sangat berapi-api. Oh, saya cinta Tuhan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Namun ada kalanya di dalam kehidupan kita ngerasa, aduh, saya nggak layak. Rasanya sebaiknya saya menyingkir saja. Atau bahkan pada saat kita berdoa dan doa kita nggak dijawab, seolah-olah kita ngerasa Tuhan nggak ada di situ. Dan kemudian kita mulai berpikir, kenapa Tuhan meninggalkan saya? Dan kita mulai komplain. Dan mungkin sama seperti Petrus tadi, satu saat dalam kehidupan kita menjadi orang yang sangat begitu aktif, bisa terlihat pelayanannya, bisa terlihat buah-buah pelayanannya. Namun ada kalanya kita kehilangan itu semua dan kita menjadi sama seperti orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan. Cara hidup kita, mungkin cara berbicara kita. Atau mungkin kita juga menjadi orang yang awalnya kita seperti orang yang sangat aktif melayani dan kemudian kita saat kehilangan itu kepercayaan kita menjadi orang yang kembali kepada kehidupan yang lama kita. Yang dulu suka ngomong kasar, kembali ngomong kasar. Yang dulu suka berjudi, kembali berjudi. Yang dulu suka pornografi, kembali ke pornografi. Yang dulu suka apa, kembali ke apa. Ataukah itu, dan saya rasa sangat mirip dengan kehidupan kita semuanya. Petrus merupakan gambaran yang sangat tepat menurut saya. Bagaimana kita sebagai manusia ini, kita nggak pernah lepas dari kesalahan, kita nggak pernah lepas daripada dosa. Namun ada satu kejadian yang sangat menarik dicatat di dalam Yohanes 21, 15-19. Pada saat Tuhan Yesus sudah bangkit, dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya satu ketika di pinggir danau. Dan dia mulai berbicara kepada murid-murid. Dan saat itu Alkitab mencatat pembicaraan Yesus dengan Petrus secara pribadi. Kalau saudara membaca bagaimana Tuhan Yesus itu bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku? Dan pertanyaan ini bukan hanya dilakukan sekali oleh Tuhan Yesus, 3 kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan saya mulai bertanya, kenapa ya Tuhan harus bertanya sampai 3 kali? Dan ya ada teori-teori ataupun misalnya penafsiran-penafsiran tertentu. Namun buat saya secara pribadi, peristiwa itu sangat amat luar biasa. Karena kalau kita mau back flash sedikit ke belakang, kita tentu ingat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Betul? Petrus pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Ya betul, Petrus yang dibilang kalau berdoa bisa membangkitkan orang yang mati. Kalau bayangannya lewat bisa menyembuhkan orang. Ya Petrus yang itu, dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Namun di pinggir danau itu, Tuhan Yesus juga bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihiku sebanyak 3 kali. Jumlah yang sama. Dan menurut saya ini sangat luar biasa ya. Buat saya secara pribadi, ini berbicara tentang Petrus yang sudah melakukan kesalahan sebanyak 3 kali. Namun Tuhan juga memberikan kesempatan yang sama untuk Petrus bisa mendefinisikan ulang perasaannya kepada Yesus. Untuk menebus kesalahannya. Dan saya rasa seperti itulah hatinya Tuhan. Dia tahu bahwa kita itu bisa melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan-kesalahan yang besar yang menurut kita sendiri kayaknya ini gak bisa dimaafkan. Namun Tuhan, dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang selalu membukakan kesempatan bagi kita. Kita untuk menebus kesalahan kita, kita untuk mendefinisikan ulang perasaan kita kepada Tuhan. Dan saya mau mengajak kita semua, mau mengencourage kita semua. Kalau hari-hari ini saudara ada di dalam satu kondisi, saudara ngerasa saudara gak layak. Saudara saya bukan, apa sih royal priesthood? Apa sih imamat yang raja? Nih kayaknya bukan saya. Well, kita ingat Petrus. Petrus juga pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Namun Tuhan juga memberikan kesempatan yang sama untuk Petrus itu bisa
bisa kembali gitu, bisa menemukan kepercayaan dirinya. Dan hari ini itulah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita menemukan kepercayaan kita kembali, menemukan iman kita kembali di dalam Tuhan. Sebagai saudara yang hari ini saudara ngerasa saudara terpuruk, saudara gak layak, come on, rise up. Saya berdoa bagi saudara, sungguh biar hari ini firman Tuhan ini berbicara secara pribadi dalam kehidupanmu. Seperti firman ini juga berbicara secara pribadi bagi kehidupan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau saya mau bicara sedikit tentang bagaimana kisah Petrus sedikit lagi. Saudara tentu pernah membaca di dalam Lukas bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas perahunya Petrus. Kita akan baca sedikit ya. Lukas 5 ayat 1. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Satu kali Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak mengerumuni dia mau mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yaitu Simon Petrus. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi orang banyak sedang mengerumuni Yesus dan Yesus mau mengajar mereka. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia naik ke atas salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh Simon untuk sedikit menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Tuhan Yesus mulai duduk di atas perahu dan mengajar. Saudara, kita tahu dan kita pernah membaca bagaimana Tuhan Yesus itu bisa berjalan di atas air. Benar? Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Dan bayangkan, bukankah akan sangat keren, bukankah akan sangat luar biasa pada saat itu kalau misalnya Tuhan Yesus nggak usah pakai perahunya Simon, Tuhan Yesus jalan aja di atas danau itu, di atas air, orang akan lebih terpukau, orang akan lebih wow, pay attention. Ini luar biasa nih, keren banget nih, belum pernah nih begini. Dan Tuhan Yesus mengajar, wow, saya bayangkan itu spektakuler banget gitu pasti. Namun kenapa Tuhan gak lakukan itu? Tapi Tuhan memilih perahunya Simon supaya dia bisa duduk dan mengajar banyak orang di situ. Alkitab bahkan tidak mencatat apa yang Tuhan ajarkan pada waktu itu, kitab Lukas ini. Namun kalau kita baca kelanjutannya dari kitab Lukas ini, kitab Lukas 5 ini, itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana interaksi Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. So saya mendapatkan satu firman Tuhan ini berbicara kepada saya bahwa sebenarnya agendanya Tuhan Yesus itu betul bahwa dia memiliki rencana kepada banyak orang yang diajar di situ. Namun agendanya dia pada saat itu dia lebih terfokus sebenarnya pada Simon. Pertanyaannya adalah kenapa dia mau pakai perahunya Simon padahal dia bisa berjalan di atas air. Perahunya Simon mungkin kotor. Perahunya Simon mungkin gak stabil. Perahunya Simon mungkin bau. Perahunya Simon mungkin berantakan, messy. Dan saya mulai membayangkan, saya rasa seperti itulah kehidupan kita semuanya. Hidup kita gak stabil. Kadang kita ada up, kadang kita ada down. Saat kita banyak berkat, saat kita ada di atas, kita akan merasa oke. Saat kita di bawah, kita ngerasa gak oke, meragukan Tuhan. Seperti itulah kita gak stabil. Mungkin hidup kita ini kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan mungkin kehidupan kita juga berantakan. Kita sudah berusaha menata kehidupan kita, menata pekerjaan kita, menata sekolah kita, menata keluarga kita dengan baik. Namun mungkin itu berantakan. Tidak ideal seperti apa yang kita bayangkan. Seperti itulah kehidupan kita. Namun saya mau bilang hari ini,
Di tengah-tengah kehidupan kita yang kacau, di tengah-tengah kehidupan kita yang berantakan, Tuhan mau pakai hidup kita. Tuhan mau bermitra dengan kita. Tuhan mau menggunakan kehidupan kita yang kacau, yang gelap, kemudian dipisahkan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Dan kemudian dia bisa mempergunakan kehidupan kita ini untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. So spotlightnya bukan hidup kita. Spotlightnya adalah bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pada saat kita dipisahkan, apa sih yang dibutuhkan? Hati yang mau, hati yang menerima. Terima kasih karunia Tuhan. Terima kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima pada saat Tuhan itu melakukan proses dalam kehidupan kita, memurnikan iman kita. Pada saat kita diperhadapkan pada penganiayaan atau penderitaan-penderitaan, kita mengucap syukur, menganggap ini adalah satu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita mau diproses, dikuduskan, disucikan, supaya hidup kita bisa dipakai sebagai etalase untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa sungguh, walaupun kita merasa bahwa hidup kita sepertinya berantakan seperti perahunya Petrus, namun Tuhan sungguh mau memakai kehidupan kita. Padahal Tuhan bisa memakai yang lain, tapi hari ini saya percaya bahwa Tuhan mau memakai kehidupan kita, mau memakai kehidupan saudara. So, come on. Berikan hati yang mau, yang willing untuk Tuhan proses. Ini aku Tuhan, ini aku. Dan saya berdoa, biarlah kekuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang memampukan kita semua. Sekali lagi, imamat yang rajani ini bukan bicara tentang kemampuan kita, kehebatan kita secara pribadi, bahwa saya seorang imam, seorang raja. No. Imamat yang rajani ini adalah bercerita atau berbicara tentang kasih karunia. Sekali lagi, kasih karunia, anugerah, ataupun sesuatu yang gak layak kita terima. Kasih karunia inilah yang memampukan kita untuk bisa menjadi seorang imamat yang rajani. Dan saya percaya kalau kita memiliki hati yang mau, pasti hidup kita akan dipakai dan pasti hidup kita akan bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan itulah esensinya sebenarnya daripada imamat yang rajani. You are a royal priesthood. So jangan pernah bertanya-tanya lagi, am I a royal priesthood? Yes, you are a royal priesthood in process. Sekarang kita semua sedang menuju ke sana, di dalam proses. Dan one day, sesuai waktunya Tuhan akan memakai kehidupan kita untuk bisa menjadi terang, untuk bisa menjadi etalase. Bagaimana Tuhan bisa memakai kehidupan orang yang berantakan menjadi luar biasa. Dan ini doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini atas semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, atas semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan, membawa kejujuran hati kami. Kami tahu hidup kami ini penuh dengan hal-hal yang tidak membanggakan, hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bagaimana seorang Petrus yang tadinya memiliki hidup yang berantakan, yang tadinya memiliki hidup yang kacau. Bahkan juga Petrus sempat melakukan banyak sekali kesalahan sesudah dia mengenal Tuhan. Namun itu gak berhenti, tidak membuat Tuhan berhenti bekerja di dalam kehidupan Petrus. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hal yang sama juga Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kami. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau membawa hati kami untuk sungguh-sungguh Tuhan. Ampuni kami untuk setiap kesalahan, hal-hal yang sudah kami kerjakan, yang mungkin pernah menyakiti hati Tuhan. Kami mau Tuhan mulai hari ini mengambil satu komitmen yang baru
memakai kehidupan kami ini sungguh-sungguh untuk bisa menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang lain melihat diri kami, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, beri kami kekuatan, bimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami dan kami mau mendedikasikan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memanggil kami seperti yang dikatakan kitab Petrus sebagai imamat yang rajani, dan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Aku berdoa untuk setiap jemaat IFJF Medan dan memperkatakan bahwa kami semuanya akan Tuhan pakai sungguh menjadi imamat yang rajani di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa biar kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap orang yang berusaha, setiap orang yang bekerja Tuhan. Berkati Tuhan, juga setiap anak-anak-Mu yang bersekolah. Kau Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thank you church. Dan sampai ketemu minggu depan. God bless you and happy Sunday.